Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi alladzina fazu bi anwa'il khairati wan ni'am wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, lewat channel YouTube Sorot ini, dalam kesempatan yang mulia pada bulan suci Ramadan, di mana bulan penuh barokah, tentunya kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesehatan yang ada pada kita, keimanan yang ada pada kita, tentulah itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi pandemi yang belum menentu ini, tentunya kita banyak-banyak taqarrub kepada Allah sebagai jalur batiniah, dan sebagai jalur lahiriah adalah mengikuti aturan-aturan dari pemerintah. Dalam kesempatan ini, marilah sama-sama puasa kita ini mencoba untuk mengkaji betapa hati kita itu punya banyak peran terhadap aplikasi puasa itu. Kaum muslimin dimanapun berada, seorang ulama besar, Syekh Hasan Basri rahimahullah, memberikan wejangan kepada kita sekalian, memberikan acuan kepada kita sekalian tentang kayak apa sih sebenarnya hati. Hati bisa rusak karena memang sesuatu yang ada pada kita itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh agama kita tercinta ini. Dalam sebuah makalahnya beliau mensitir, inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya yang menjadikan rusaknya hati itu ada 6 perkara. Marilah sama-sama kita putiri 6 perkara itu menurut Syekh Hasan Basri rahimahullah. Yang pertama, yudhnibuna bi raja'i taubah. Orang punya banyak dosa tapi cuman punya harapan untuk bertaubat. Yang kedua, wa yata'allamunal ilma la ya'malun. Mereka banyak mempelajari tentang ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Wa idza amilu la yukhlisun. Apabila beramal mereka tidak ada sedikit pun hati ikhlas. Yang keempat, wa ya'kuluna rizqallahi la yashkurun. Mereka banyak makan rizki dari Allah tapi mereka tidak mau bersyukur. Yang kelima, wa ma yardawna bi qismatillah. Mereka mendapatkan sesuatu dari Allah tapi mereka tidak menerima apa yang telah Allah putuskan diberikan kepadanya. Dan yang keenam, wa yadfununa mautahum la ya'tabirun. Banyak mereka menguburkan, memakamkan jenazah tapi mereka tidak pernah mengambil sedikit pun pelajaran dari peristiwa itu. Para pemirsa yang saya hormati, bulan suci Ramadan ini tentulah peran hati cukup besar. Karena apa? Hati tidak ada yang tahu hanyalah Allah dan kita yang punya hati. Maka betapa akan rusak hati itu manakala yang pertama tadi kita sitirkan bahwa yudhnibuna bi raja'i taubah. Orang banyak berbuat dosa tapi menunda-nunda akan taubatnya. Allah Maha Pengasih lah nanti. Allah kan Maha tahu nanti. Akhirnya akan menumpuk semua dosa itu karena dia punya prasangka baik memang Allah Maha Pengampun, tapi tidak diteruskan dengan aplikasi tobat itu sendiri.
Sekecil apapun dosa kita sebenarnya akan menjadi besar manakala dosa kecil itu kita ulang-ulang setiap saat ada kesempatan kita berbuat dosa. Dan sebaliknya, dosa segede apapun, andaikan kita segera tobat kepada Allah, tentunya lambat atau cepat Allah akan memberikan ampunan. Oleh karena kaum muslimin, bulan suci Ramadan ini adalah bulan ladang pahala. Bukan ladang mencaci, bukan ladang menghujat, bukan ladang mengadu domba. Kita dituntut oleh agama. Kayak apa sih sebenarnya prestasi mereka dalam bulan suci Ramadan? Mana yang dibanyak-banyakkan antara ibadah dan menghujat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita membersihkan hati di bulan suci Ramadan. Arena untuk bertaubat, arena untuk bermuhasabah, arena untuk menjadikan hidup ini penuh makna. Yang kedua, wa yata'allamuna al-ilma la ya'malun. Orang banyak mempelajari ilmu. Sebenarnya orang belajar ilmu itu ada tuntutan. Untuk apa sih sebenarnya ilmu yang kita pelajari? Tentunya ilmu yang kita pelajari akan kita amalkan dalam pola kehidupan sehari. Namun tidak sedikit ilmu yang ada di kita itu menjadikan justru orang yang punya ilmu itu mempunyai gejala bahwa kami yang paling hebat. Bukankah Allah yang memberikan sesuatu kepada kita sampai kita lupakan? Coba kita lihat akal manusia. Kita sadar bahwa manusia tidak bisa terbang, tapi dengan ilmu kenapa manusia bisa membuat yang bisa terbangnya melebihi kecepatan burung Garuda? Memang manusia tidak bisa berenang di sebuah laut yang dalam, tapi manusia mampu dengan ilmunya membuat sesuatu yang bisa menyamai ikan-ikan di laut. Memang manusia tidak bisa lari sekencang lari kuda, tapi dengan ilmunya manusia bisa menciptakan alat untuk mencapai tujuan yang sangat cepat, transportasi yang cukup hebat. Ini menandakan bahwa betapa ilmu orang itu sebenarnya adalah luar biasa. Cuman marilah sama-sama ilmu agama yang ada di kita untuk mencoba ulang bahwa sesuatu di balik kejadian pasti ada yang mengatur. Apa akhirnya manusia mau bersyukur. Yang ketiga, wa idza amilu la yukhlisun. Ketika mereka beramal, kadangkala hati tidak ikhlas. Al-ikhlasu alamatul qabul. Ikhlas itu akan menjadi tanda bahwa amal itu akan diterima oleh Allah. Orang beramal tuntutannya adalah ikhlas. Antara ikhlas dan amal itu ada menjadi satu paduan yang menyatu dalam tubuh kita. Sebab dengan kita salah ikhlas akan menjadi hasil yang begitu salah. Umpama ada kayaknya orang berbuat dunawiyah orang melihat. Tapi ketika dia mampu berniat yang baik, jadilah niat itu dan perbuatan itu perbuatan ukhrawiyah. Namun sebaliknya, kayaknya orang itu berbuat ukhrawiyah, tapi karena mereka tidak mampu dan tidak pintar untuk membingkai niat, maka akan terjadilah amal itu bernilai duniawiyah. Oleh karena bulan suci Ramadan ini, untuk siapa sih sebenarnya kita berkhidmat, berbakti untuk ibadah? Kepada Allah. Ikhlaskan dalam hati. Sebab ikhlas itu sendiri kadangkala dituntut dari luar. Dari luar barangkali karena teman, malu, karena mungkin keluarga, riku. Tapi tuntutan ikhlas yang paling tinggi adalah sandaran vertikal bahwa kami malu kepada Allah. Allah telah memberikan fasilitas yang banyak kepada kami. Sehat walafiat, bisa sempat menemui bulan suci Ramadan. Tidak sedikit orang yang tidak menemui bulan suci Ramadan. Ini merupakan sebuah keikhlasan jiwa untuk bersimpuh kepada Allah di keheningan malam bangun. Dan bahkan lapar-lapar di tengah siang hari terik matahari. Nggak ada orang sih sebenarnya di dalam kamar. Tapi kita malu kepada Allah. Ikhlas karenanya tidak ada tuntutan apa-apa. Kemudian yang keempat,
Wa ya'kuluna rizqallahi la yashkurun. Allah memberikan rezeki kepada kita tidak bisa terhitung jumlahnya. Ketika kita berbicara rezeki ada di mana-mana. Dan ketika kita berbicara rezeki sebenarnya luas adanya. Kenapa kami dapat rezeki sedikit? Karena kita mengaplikasikan rezeki harus berbentuk materi. Orang mengatakan rezeki hanya sebatas nilai uang rupiah. Akan sempit tentunya rezeki yang kita dapat. Tapi rezeki yang diharapkan kita adalah sebenarnya Allah memberikan macam-macam rezeki di dunia ini, tergantung kita mampu mengaplikasikan dalam pola hidup ataupun tidak. Kesempatan kaum muslimin itu rupanya rezeki. Bisa tidur nyenyak itu sebenarnya adalah sebuah rezeki. Kita bangun tidur segar bugar itu adalah sebuah rezeki. Kita bisa menuntut ilmu itu adalah sebuah rezeki. Semua adalah aplikasinya bermuara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak mampu bersyukur adanya? Karena memang kadangkala tuntutan nafsu manusia itu menjadikan benteng penghalang apa yang namanya iman. Maka mari sama-sama kita syukuri rizki dari Allah. Rizki mana? Rizki kesempatan bisa berpuasa. Rizki di mana kita bisa berbuka puasa. Rizki di mana kita bisa sholat malam, bisa sholat subuh, bisa mengkaji ilmu. Ini adalah semua kesempatan, adalah merupakan rizki dari Allah. Sebab tidak setiap orang punya kesempatan yang sama. Kemudian yang kelima, wa may yardawna biqismatillah. Allah telah memastikan nilai-nilai bagian kepada mereka. Tapi kadangkala mereka tidak tahu bahwa itulah memang putusan Allah. Kadangkala apa yang kita terima justru menjadikan gelap, yang menjadi terang adalah pemberian Allah kepada orang lain. Sama-sama kita menanam. Kenapa kami menanam tidak banyak kita panen, tapi justru tetangga kami banyak? Padahal itulah Allah yang mengatur segala sesuatu. Sehingga muncul apa yang namanya sifat yang tidak pernah kunjung terima, apa yang dinamakan syukur kepada Allah. Dan yang keenam tadi dikata oleh Syekh Hasan Basri, wa yadfununa mautahum la ya'tabirun. Allah memberikan pelajaran pada kita. Banyak sih orang di lingkungan kita meninggal dunia. Kemudian kita sering juga menghantarkan jenazah, takziah, bahkan ikut serta kita menguburnya. Tapi dari peristiwa itu kayaknya kita petik sebuah biasa-biasa saja. Tidak pernah kita petik bahwa kemana lagi kita kalau tidak akan seperti mereka. Umur adalah tidak bisa kita kapling bahwa kami harus berumur sekian. Maka sampai-sampai sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mensitir dalam sebuah makalahnya, innallaha katamal mauta fil umri. Allah menyimpan rahasianya kematian adalah di dalam umur. Umur sampai 100 tahun jika Allah menghendaki bisa. Tapi begitu lahir meninggal pun sangat bisa. Usia muda bisa. Jadi Allah merahasiakan kematian di dalam umur seseorang. Oleh karena kaum muslimin yang kami hormati, lewat channel YouTube Sorot ini menghimbau kepada saya pribadi, terutama kepada para pemirsa dan kaum muslimin semua, marilah kita coba mengkaji bahwa hati kita ini adalah sebuah rahasia. Di mana rahasia itu yang tahu hanya kita sendiri, selain Allah Subhanahu wa taala memang Zat yang Maha tahu. Orang lain tidak tahu kita sedang gelisah. Dan orang lain pun tidak tahu bahwa kita sedang suka. Dan bahkan orang lain pun tidak tahu bahwa kita sedang menderita. Hati adalah sebuah rahasia yang dalam. Maka falsafah orang Jawa dulu, kemanapun anak kita, cucu kita pergi, orang tua dengan bahasa santun, bahasa zamannya adalah hati-hati. Mbah, saya mau ke Jakarta, silakan dek, hati-hati.
Saya mau memanjat kelapa, ya yang penting hati-hati. Semua hati itu adalah bermuara, sesuatu yang ada di dalamnya akan muncul aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka bulan suci Ramadan ini adalah bulan di mana untuk menata ulang hati kita, untuk menata ulang betapa dalamnya Allah membingkai pelajaran puasa dalam hati yang dalam bagi kita sekalian. Tidak ada sebenarnya orang tahu bahwa kita sedang kelaparan. Dan sebenarnya orang akan menilai bahwa kita sedang berpuasa. Padahal dia hanya pura-pura dalam menipu orang lain. Allah zat yang maha tahu. Orang puasa pura-pura puasa bisa juga. Karena faktor lingkungan, komunikasi dengan orang lain, kami dikira tidak mampu berpuasa. Maka dari itu 6 perkara yang menjadikan hati kita rusak ini sama-sama kita coba satu demi satu kita hindari. Manakala kita ada dosa sedikit dan kecil pun ada di kita, segeralah kita bertaubat. Di mana kita mempunyai sedikit ilmu, segera diamalkan. Apabila kita beramal, kita coba sedikit demi sedikit diikhlaskan dari bentuk kegiatan apapun. Dan rezeki dari Allah sekecil apapun kita coba untuk disyukuri. Dan apa yang ada pada kita, itulah yang terbaik. Bukan orang lain yang ada padanya, itulah yang terbaik. Ini akan menjadikan hati kita gelisah. Hati kita adalah gundah gulana. Hati kita adalah merana. Karena itu sampai ada muncul kematian yang sering kita kunjungi pun, hati kita tidak pernah mempelajari dan bertanya bahwa kami pasti akan seperti mereka. Kayaknya hidup ini akan selama-lamanya. Karena apa? Itu udah karena diliputi oleh nafsu, yang mana nafsu itu adalah mengejala di dalam jiwa. Oleh karenanya kaum muslimin yang kami hormati, betapa indahnya bulan suci Ramadan ini untuk memberikan pelajaran yang begitu dahsyat kepada kita. Di dalamnya ada pelajaran di mana orang saling berebut memberikan takjil. Hatinya terhentak untuk memberikan sedikit keberian yang ada. Di akhir Ramadan nanti ada di mana aplikasi sosial muncul adanya zakat fitrah. Di tengah-tengah perjalanan dalam bulan suci Ramadan, peribadatan dituntut kita diberi pelajaran yang cukup hebat bahwa di dalamnya ada turun Lailatul Qadar. Betapa luar biasanya bulan suci Ramadan ini, pelajaran-pelajaran dan perjalanan-perjalanan yang penuh pahala. Cuman mampukah kita bersinergi dengan hati kita untuk memetik atau mengambil dari bagian-bagian pahala yang cukup besar itu. Karena kaum muslimin, kenapa kita tidak bisa mulus menghadapinya? Seorang ulama besar, Al-Faqih Imam Abul Lais, karena manusia itu diselimuti 4 perkara. Kenapa orang beribadah tidak mulus? Karena memang dihadapkan dengan dunia. Sementara orang juga dihadapkan dengan nafsu. Yang ketiga, manusia dihadapkan dengan apa yang namanya syaitonul jin, setan yang dari jin, makhluk yang tidak bisa tampak. Dan yang keempat adalah syaitonul insi, setan yang berbentuk manusia. Kadangkala dunia barangkali sejak dulu hingga sekarang yang namanya dunia seperti ini. Perubahan memang cukup mencolok, tapi yang namanya tanah, kendaraan terus berkembang. Karena manusia punya nafsu, akhirnya ingin memiliki. Ketidakmampuan memiliki jiwa tenang untuk menggapai sesuatu dunia yang diinginkan, maka syaitonul jinni sudah mulai ngotak-atik dalam jiwa, dalam hati. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Kemudian yang paling bahaya adalah syaitonul jinni, syaitonul insi, setan yang berbentuk manusia adalah memprovokasi kita. Ini yang kita hadapi di era-era modern ini adalah justru apa yang selama ini tidak kita bayangkan
betapa usia-usia sekami ini tidak pernah membayangkan begitu hebatnya teknologi yang kaya sekarang ini. Tapi bisa terjadi, ini adalah kudrah iradah Allah, di mana manusia diberi bekal ilmu yang luar biasa. Namun dari bekal ilmu itu tentunya aplikasinya adalah syukur kepada Allah. Kita tidak bisa lepas, dunia adalah kita ada di dalamnya. Bagaimana cara kita mendudukkan dunia? Kita tidak bisa lepas, nafsu ada di dalam jiwa kita. Tentunya kita dituntut mampu untuk menundukkan nafsu. Syaitanul jinni ada di sekeliling kita, itulah senantiasa akan menggoda kita. Dan bahkan syaitanul insi, orang-orang yang suka membuat onar dan sebagainya, ada juga di sekeliling kita. Tinggal kita mampukah menanggulangi perkara-perkara yang diharapkan itu, sehingga kalau itu bisa kita harapkan dan kita tangani dan kita cegah, tentunya manusia akan menjadi manusia yang tattaqun, orang yang takwa murni. Oleh karenanya, sama-sama kita menghadap dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam jiwa ini kita dituntut doa, di dalam jiwa ini kita dituntut untuk berikhtiar kepada Allah agar sesuatu yang ada pada kita adalah barokah. Tentunya barokah adalah harapan setiap orang. Yang barokah itu yang kita harapkan menjadi keselamatan. Tidak ada orang hidup ini tidak minta selamat. Bahkan kalau ada guyonan, orang yang suka mencuri pun dia berdoa agar selamat. Selamat apa? Selamat tidak tertangkap. Inilah bahwa namanya minta selamat itu adalah publik orang banyak. Tapi kita tentunya orang muslim yang diharapkan bisa selamat adalah selamat dunia, selamat akhirat, selamat zahir dan selamat batin, selamat keluarga dan masyarakat, sehingga endingnya nanti pada bulan suci Ramadan ini selesai, kita akan menjadi orang yang baik, orang yang bisa bermanfaat, orang yang bisa berguna. Kaum muslimin dimanapun berada, tentunya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka. Berbuka kita pada hari ini semoga berbuka dengan penuh barokah. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi ridho dari Allah dimanapun kita berada dan dimanapun kita. Suasana yang kita harapkan adalah suasana damai, damai dalam hati, damai dalam lahir, damai dalam keluarga, dan damai dalam masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kaum muslimin dimanapun berada, sedikit apa yang saya sampaikan, ada khilaf dari saya, ada baik semata dari Allah. Mari kita amalkan sebatas kemampuan yang ada pada kita. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.